Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life di kampus Universitas Painting Explorer. Kita akan melihat karya istimewa. Ada sketsanya Mas Kevin, Mbak Silviana Rizka, dan Mas Chongput. Kita akan melihat garis-garis yang kuat. Selain itu kita juga akan mengkaji tentang bentuk yang bertumpuk. Ya, bentuk yang bertumpuk maksudnya bagaimana? Nanti kita akan lihat ini terkait dengan komposisi, terkait dengan komposisi. Baik, saya sapa dulu rekan-rekan Painting Explorer yang ada di kelas kuliah seni lukis, kelas sketsa dan still life, seni lukis elementer maupun advance. Ada Mas Badruz Zaman, ada Mas Ahmad Fauzi, juga Mas Halim A, Mas Kevin, nanti kita lihat ya, Mbak Silviana Rizka, kita juga akan melihat sketsanya, Mas Riko Mardiansah, Mas Edi Santoso, Mas Aimriek, Mbak Evana, Mas Deko Strita, Mas Chongput, dan Mas Anom Hamengkubudi. Alhamdulillah kelas internasional, ada yang dari Jepang yaitu Mas Badruz Zaman, dari Amerika Mas Aimriek, dan dari Malaysia Mas Chongput. Semoga teman-teman yang nanti merasa sudah mengirimkan karya tetapi belum kita diskusikan, silakan menulis di live chat ya. Baik, kita akan lihat karya-karya teman-teman ya. Ini karya Mbak Silviana Rizka. Beliau mengirim tugas makam ya, makam umum di desa. Tinta Cina di kertas, catatan mencoba memakai kertas sertifikat dan kuas. Wah, ini kan sudah mulai mencoba-coba gini, ini bagus ya. Eksplorasi material itu sangat penting untuk pelukis, untuk seniman, sehingga nanti akan ditemukan material yang paling cocok dengan dirinya. Nah, itu sangat bagus ya. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mbak Silviana Rizka. Kita juga akan melihat karyanya Mas Kevin ya, tentang ruangan rumah. Mas Kevin membuat ruang dapur dan ruang tamu. Kita kemarin ya, pekan kemarin juga melihat karya Mas Kevin, tempat tidur itu. Wah, ini jauh ya, jauh ada pencapaian yang jauh ya. Baik, lalu yang menarik adalah karya Mas Chongput. Karena apa? Karena ini mengaplikasikan tugas kemarin, yaitu sketsa dengan material arang atau charcoal ya. Ini karyanya. Baik, kita akan melihat karyanya Mbak Silviana Rizka terlebih dahulu ya. Monggo teman-teman yang sudah hadir boleh menyatakan kehadirannya ya di live chat. Bismillah. Kita lihat dulu karyanya Mbak Silviana Rizka. Kali ini kita akan melihat bagaimana tentang komposisi bentuk yang bertumpuk ya. Maksudnya seperti apa? Kalau kita lihat garisnya dulu ya, garis dan bentuk. Ini wis lancar, enak ya. Coba perhatikan bagaimana Mbak Silviana Rizka membuat bentuk ini sudah ya wis lancar ya, wis lancar, wis enak, wis sudah tidak takut salah, sudah tidak ragu-ragu lagi gitu ya. Meskipun kalau terkait dengan bentuk ya masih ada yang perlu kita diskusikan, perlu kita benahi kan, karena begini, ini kesalahan yang sering terjadi ya teman-teman. Ketika ada bentuk seperti ini ya, berundak gitu, di sini kan ada ruang ya, di sini ada ruang. Jadi seperti ini ya, misalnya ini naik terus masuk gitu ya, naik lagi, masuk, naik lagi. Nah, biasanya kesalahannya ada di sini. Kesalahan di sini. Jadi ini nggak ketemu pojok ini ya, harusnya ke sini. Terus ini ya, kecuali ini miring ya. Kalau miring kan berarti agak miring juga. Nah, ini biasanya kan ada dataran kan, ada
apa, bagian yang dia di dataran gitu ya, tidak langsung naik gitu ya. Nah, maka di sini agak keluar dulu sedikit, set. Nah, itu ya. Nah, yang paling pengen saya sampaikan untuk karyanya Mbak Silviana Rizka, dan nanti coba kita lihat karya teman-teman ya, yaitu ketika ada bentuk yang saling bertumpukan, yang itu secara komposisional mengganggu ya, mengganggu. Terutama nih, maksud saya ini. Kalau ini enak ya, kita tahu ini tumpukan enak. Ini eh, apa, daun ya, daunnya ini bentuknya luar biasa. Ini coba perhatikan ya, gelombangnya garis ini, wah ini penak banget. Menggak-menggak ini wis lancar, lincah, wis penak ya. Terus bagaimana memberikan efeknya juga sudah tidak takut-takut ya, tabrak aja ini, tabrak seperti ini di sini disisakan, oh ini bagus sekali. Spontanitasnya kena, spontanitas untuk garis maupun efeknya kena. Nah, uh, ini terutama bentuk yang bertumpuk ini terasa tidak enak, yang seakan-akan apa? Seakan-akan bentuk ini apalagi dengan garis yang sama itu uh, apa? Bangunan ini atau tiang ini adalah satu kesatuan dengan bangunan yang ini ya. Apa bentuk yang ini, objek yang kijing ya, dalam kijing itu bahasa Jawa mungkin ya, kijing atau makamnya itu. Ini seakan-akan terus atasnya itu ada apa ya, tugu ya gitu, ada tugu. Apalagi eh, ini cenderung sama ya, garisnya tebal tipisnya ini dengan makamnya, tetapi berbeda dengan atapnya. Jadi seakan-akan ini eh, nyambung ke eh, apa, makamnya ini. Nah, maka bagaimana teman-teman kalau ada bentuk yang seperti ini? Nah, ini saatnya seniman itu boleh menseleksi, boleh memodifikasi ya, memodifikasi bentuk ataupun komposisi. Begini, kalau kita tahu bahwa di sini ada objek yang mengganggu, itu cara pertama kita bisa bergeser ya. Kita bisa bergeser sehingga tidak ada tumpukan. Namun ketika ini tumpukannya ini ketika kita bergeser padahal objeknya apa, makamnya ini, kijingnya ini kan bagusnya memang dari arah sini. Dia akan tampak tidak frontal, bagus sekali ini. Tetapi ini di sini. Nah, makanya gimana? Ini bisa dipindah. Nah, tiangnya ini bisa dipindah di sini. Dipindah di sini atau pindah sedikit di sini. Atau hilangkan aja dari hilangkan bisa semuanya atau gini, hilangkan sedikit dari atas mungkin masih tebal, set. Di sini hilang. Nah, seperti ini. Ini hilangnya apa, tiang seperti ini enak ini enak ya. Tapi mungkin kan karena wah ini masih terlalu objek yang cukup dekat ini, kalau dihilangkan nggak nanti kesannya gantung gitu ya. Ya maka bisa digeser ya, bisa digeser misalnya di sini. Nah, tiangnya ada di sini. Jadi atau di sebelahnya sini sekalian. Nah, gitu ya. Intinya adalah ketika ada objek yang bertumpuk yang itu tidak enak, itu bisa kita kita modifikasi. Nah, itu juga sering terjadi ya, teman-teman. Apalagi ketika ini ya, mahasiswa itu membuat sketsa dari foto biasanya ya. Terus misalnya bikin uh, kota gitu ya, bikin kota. Terus ada sketsa orang naik motor, gitu ya. Orang naik motor. Nah, di kepalanya itu, di helmnya itu kan ada cagak tiang listrik misalnya. Nah, itu tiang listriknya di atasnya kepala itu ya. Itu jadi objek yang bertumpuk seperti itu, yang itu bisa mengesankan apa, wonge nyunggi nyunggi cagak ya, nyunggi tiang. Alhamdulillah Mas Congpun sudah di kelas. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Terima kasih Mas Congpun. Mbak Silviana juga sudah. Selamat malam Pak Denny dan lain-lain. Mas Edi Santoso juga sudah ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Lalu ini juga terulang pada apa, masalah yang sama, yaitu bentuk ini apa ini, lampu ya.
lampu, tiang dan lampu yang itu bertumpukan dengan pohon yang ada di belakang. Nah, ini kan nggak enak ini. Ini seakan-akan jadi satu kesatuan ya. Ini kan lampunya ini akan sangat enak dipindah ya, dipindah ke sini atau pohonnya yang digeser, pohonnya digeser. Sekali lagi bisa kita menggeser posisi tempat duduk kita atau di dalam sketsanya itu digeser. Terus selanjutnya sekali lagi ini terjadi persoalan yang sama ya, Mbak Silviana Rizka. Problem yang paling sering saya temui ketika membuat objek ya, terus di sini ada dataran sedikit. Nah, ini ketemunya di sini, harusnya ketemu di sini nih. Saya pakai apa ya? Sebentar ya. Apakah di dok ada ya, dokumen ada. Kalau apa aplikasi yang untuk orek-orek itu ada nggak ya yang online dokumennya ada nggak ya? Bisa nggak ya? Semoga bisa ya. Ini yang sering mungkin ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang coba kita buat ya. Oh, bukan ya. Oh, kok nggak bisa ya? Oh, ini seperti tulisan nggak ya? Ini untuk menulis ya. Gambar, tabel. Oh, gambar. Oh, bukan ya. Saya anu aja. Saya pakai kertas saja ya. Pakai kertas saja. Pakai kertas. Begini maksud saya. Ini problem yang benar-benar sering terjadi ya teman-teman ya di di sketsa, terutama di sketsa, kadang ya di lukisan ya. Saya cari dulu. Nah, ini ya. Ini yang paling sering terjadi itu ya, ketika kita membuat suatu dataran ya, gitu enggak ya? Misalnya gini ya. Nah, nah, nah misalnya gini. Nah ini kan, nah ini gini ya, ini ya. Nah ini seringkali ini ketemunya di sini, padahal kan agak ke sini kan, ada ruang sedikit ya. Nah ini ya, saya besarkan ya pojoknya yang ini saya besarkan. Nah ini tidak ya, gini. Nah ini tidak ketemu di sini, tapi ke sini. Nah ini, itu okay. Itu sering banget terjadi seperti ini. Kelihatannya sepele, tetapi sering kita temui. Baik, terus kita lihat lagi ya. Saya tutup aja. Nah, terus Mbak Silviana sama ya masalah pohonnya. Nah, terus bentuk pohonnya. Pohon itu sebenarnya sangat artistik ya. Ini manis-manis sekali. Ini saya yakin pohonnya kurang distudi. Karena bentuk pohon itu tidak kaku ini. Sangat artistik sebenarnya. Ranting-rantingnya ini kan terlalu simetri. Pohonnya itu terlalu tegak lurus. Terus bawahnya juga tidak dicoba di studi ya, termasuk ini ya. Ini maneman ini. Padahal kalau kita lihat bentuk-bentuk yang lain ini misalnya, ini kelihatan di studi, kelihatan mengobservasi objek ya, kelihatan end plan R-nya,
melihat objeknya, bahkan termasuk beberapa yang kecil-kecil ini. Ini kelihatan di studi juga ya. Ini enak sekali, ini luar biasa ini. Nah, sayangnya yang ini ya, ini tengah ini bagus ya. Tengah ke bawah ini bagus. Tapi ke atasnya ini, wah parah ini. Ini yang tengah ke bawah, kalau yang ini ya, ini bisa A. Ini A ini. Kalau yang bawah yo BA. Yang atasnya C. Gitu ya, yang atasnya C ini. Ya kurang disudi ya. Eman-eman objek yang ada di bawahnya. Berarti secara keseluruhan ini A. Ya, kita nilai yang ini aja ya. A, ini kasih minnya berarti ya. Berarti Mbak Silviana Rizka amin. 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 Terus sekali lagi penggunaan kertas yang atau material eksperimen seperti ini sangat sangat perlu kita apresiasi. Ini penting untuk seniman, untuk studi seperti ini ya, mencari-cari kemungkinan-kemungkinan baru ini. Saya sangat senang ini, Mbak Silviana Rizka mencoba menggunakan kertas sertifikat misalnya. Mas Ahmad Fauzi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak, Pak. Mohon maaf terlambat. Oke, Mas Ahmad Fauzi. Baik, amin berarti 90. Belum. Nah, sekarang coba kita lihat karya Mas Kevin Setiawan ya. Ruang dapur dan ruang tamu. Kemarin ingat ya masalah ini tempat tidurnya itu. Nah, ini wis enak. Ini sudah. Nah, kita bandingkan ya, Mas Kevin lantainya ini ya. Lantainya yang pertama dengan yang sekarang jauh ya. Jauh sekali. Kita coba cek ya. Cek yang tugas 1. Mas Kevin. Ini sangat-sangat jauh pencapaiannya. Kevin. Nah ini. Bener ya ini ya. Kevin Setiawan ya. Iya saya ingat ini. Ini, nah ya kan, jauh kan. Ini belum terasa dibedakan antara objek lantainya ya. Lantainya digaris begitu saja sehingga terasa terlalu kuat ya, karena padahal itu kan semacam ornamen saja kan, semacam bukan objek yang masif seperti meja, kursi kan gitu kan, lantai. Nah kalau ini enak. Ini enak ya, ini enak sekali. Nah, apa yang bisa dikembangkan ya? Yang bisa dikembangkan adalah ini variasi satu. Saya apresiasi dulu ya sebelum apa yang bisa dikembangkan. Bentuknya oke, bentuknya bagus sekali. Baik itu komposisi ya, proporsi dan karakternya. Karakter objeknya ini kena. Wah, ini lancar banget, ini apik banget. Ini wajan dan kompornya ini enak sekali ya. Dari bentuknya kita sudah tahu ini kompor gas yang kecil itu garis ini ya antara lengkungan dengan garis nyambung ya, tidak tersendat, bahwa lengkungan itu biasanya agak pelan, terus jadi spontanitasnya tidak sama dengan garis yang lurus. Nah ini sudah sama. Ini juga karakter botol plastik yang berisi minyak biasanya ya, yang sudah menceng-menceng itu. Wah itu kan bagus banget ya. Ini luar biasa. Bentuk komposisi proporsi apik banget ya. Bentuk komposisi proporsi.
Terus apa yang bisa dikembangkan dari sini? Yang bisa dikembangkan adalah variasikan jenis atau ini ya, garis tiap objek itu bagaimana agar terasa lebih mengalir. Nah gitu. Ini masih terasa patah-patah ya, terutama pada meja ini ya, pada meja dapur itu ya, kayak kitchen setnya itu ya. Ini semuanya masih dipakai dengan nada yang sama, misalnya garis set 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 gitu ya. Oke, kuatnya kuat, oke. Tidak lagi seperti kemarin nyambung, ini sudah berani. Nah, tapi ya kalau menurut istilah Jawa yang sering saya sampaikan, ngono ya ngono ning aja ngono. Nah, gitu. Kadang perlu misalnya ya, ini sambung lurus dari sini nyambung Z kan gitu kan. Jadi ada ritme garis antara satu garis dengan garis yang lain itu bisa jadi punya nada yang berbeda. Misalnya ini sama kuatnya, patah-patahnya, tidak selesainya, tetapi yang bagian sini mungkin sedikit digoyang, nah, jadi ada aliran, ada bentuk yang mengalir. Ini kan enak sekali ya, ini tak ya, ini enak sekali ini. Ini ada yang ini bagusnya ini. Satu, ada garis yang nyambung, ada garis yang putus, ini ada garis putus. Nah, ini nyambung seperti ini. Set, ini bagus sekali ini. Nah, terus ini nyambung ini. Set. Nah, di sini putus. Nah, jadi kalau semuanya diputus, putus itu ya malah patah-patah, kesannya patah-patah. Gitu. Jadi, ya itu ya. Ngono ya ngono ning aja ngono. Terus untuk ini ya, garis lantainya ini sudah luar biasa. Juga sudah mulai bisa memainkan mana bentuk yang ada di dalam atau di kejauhan dengan yang di depan. Nah, itu tuh bagus banget ya. Ini problemnya adalah pada perspektif garis ya, linear perspektif. Gini Mas, bagaimanapun ya, meskipun sketsa itu schedule extempore begitu saja tanpa persiapan, spontan gitu ya, tetapi pertimbangan-pertimbangan rasional seperti perspektif garis itu tetap diperhatikan. Contohnya misalnya ini, harusnya gini tuh, kalau kita mau melihat objek seperti ini maupun objek-objek lainnya, itu kan kita tentukan dulu garis cakrawala, ya, tempat mata kita berada itu di mana. Nah, ini taruhlah segini, garis cakrawala segini. Maka yang ada di atas garis cakrawala itu kan, nah kalau yang di sini ini garis cakrawalanya gini ya, set gitu ya. Terus kita ambil satu kuncinya ini kunci ke sini. Nah, ketemu di titik ya, titiknya di luar, titik lenyap maksudnya, titik lenyapnya ini ada di luar sketsa, ada di luar kertas ya. Garis cakrawalanya segini, ini garis bawah miring. Nah, ketemunya kan di sini kan. Nah, ketemunya di sini, naiknya mesti ke sini, naik set. Nah, jadi tidak mungkin ya, ini miring ke sini, ini miring ke sini. Nah, ini nggak enak. Ini harusnya miring ke sini. Set. Nah, ini miring ke sini. Ini meneruskan. Kalau ini tingginya sama, ini miring ke sini, ini ke sini. Jadi nggak mungkin ini menceng ke sini sama ya. Ini mencengnya kemiringannya sama dengan yang ada di bawah. Ya kan nggak mungkin kan. Karena objek horizonnya segini. Berarti kan harusnya begini. Nah, ini ke sini, ini kebalik ya. Ini untuk problem linear perspektifnya seperti itu. Oke, yang lain juga ini ya. Ini juga sama seperti tadi meja di dapurnya itu ya. Ini kadang perlu ada sambungannya ya. Jadi tidak
Tidak semuanya benar-benar dipatah ya. Kalau semuanya dipatah gitu, itu nanti kesannya juga kesan kelancaran atau daya alirnya mengalirnya itu kurang 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 terasa gitu ya. Ini A, ini A. Yang ini B plus plus lah ya. Ini A, ini B plus plus ya, berarti tengah-tengahnya. eh Apa BA, BA plus plus ya. Tapi ini A, ini A, ini AB. Ya yes, amin min lah ya, amin min ya. Kita kasih cenderung yang di sini ya. Ini amin min ya. Wah, tugas kedua sudah amin min ya. Luar biasa ini, Mas Kevin ini. Selamat nih Mas. Luar biasa ini Mas. Selamat Mas. Sukses Mas. Saya yakin Mas Kevin ini akan mendapatkan sesuatu yang kuat ini ya, dengan modal garis maupun bentuk yang seperti itu ya. 87. 87. Oke, saya. Teman-teman kalau ada pertanyaan jangan ragu ya untuk bertanya, untuk komentar nih. Mbak Silviana Rizka, soalnya saya takut lama-lama di makam. Oh, mati kayak. Ya, ngangker konsol lah. Mbak Silviana kan eh, deket sama Mbak Huria Husna ya kalau nggak salah ya. Ya, golek konco malah darani medi ngono nganggo putih-putih. Ya, iya ya. Oke, Mbak Silviana Rizka. Baik. Ini sekarang kita ke karyanya Mas Congput ya. Ini tugas cangkul, pohon pisang, sudut rumah, sama pintu pagar kebun ya. Eh, Mas Congput sudah bisa memainkan eh, garis ya. Dari kemarin memang Mas Congput kan garisnya sudah bagus ya. Nah, kalau dengan charcoal ini kan punya problem yaitu seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Kekuatan charcoalnya adalah dia bisa membuat garis yang pekat dan tidak pekat. Nah, ini sudah bisa. Pekat tidak pekat. Ya, jadi aerial perspektifnya, perspektif kejauhan ya, levelnya, depan belakangnya kena. Ya, karena sudah dimainkan ya. Ini tebal garisnya apik tenan. Shoot ya kan. Terus ini agak tengah-tengah, terus ini jauh. Apik banget. Ini juga ya. Mas Yongko juga sudah bisa dengan apa? Dengan charcoal ini memainkan eh, apa? Kemiringan ya, kemiringan charcoalnya ini dimanfaatkan. Bagus sekali ini ya. Ini bagus ya. Pohonnya juga enak kecuali daunnya yang cenderung sama ya. Daunnya cenderung dekoratif. Jadi semuanya menghadap ke kita ya, tidak ada yang miring, tidak ada yang ke depan ya, ke arah sini, tidak ada yang ke belakang, tapi semuanya seperti wayang ya. Daunnya semuanya masih seperti wayang. Nah, ini yang saya sebut tadi Mas siapa? Kevin ya. Nah, kadang ada garis yang memang perlu ini misalnya, ini nyambung, set, ini putus. Jadi nggak diputus semua, nggak nyambung semua, gitu. Terus nanti ini kan hasilnya kan ya cenderung apa sama ya ketebalannya, tapi justru dibuat agak mencong gitu ya, agak ada lekukannya. Itu yang saya sebut sebagai goyangan. Nah, ini Mas Congput ini enak sekali goyangannya. Ini nyambung so di sini lepas sit. Nah, gitu ya. Jadi nggak semuanya dilepas lepas lepas semua, nggak semuanya nggak patah-patah ya. Tetapi ya ada yang patah, ada yang tidak ya. Daya alirnya ini luar biasa ya Mas Congput ya. Ini juga, ini bentuknya karakternya pisang itu apik tenan. Wah, ini sudah benar-benar distudi. Wah, apik banget ini Mas ya. Komposisinya juga enak. Eh, Dia menempatkan pisang di sebelah kiri ya pohonnya, terus eh, beberapa objek di kanan. Ini komposisinya enak. Nah, ini loh Mas, eh, yang saya sebut kemarin ya. Selain tebal tipis itu bisa dipakai untuk jauh dekat ya. Ini jauh, tipis, dekat, tebal. Tetapi
tebal tipis juga bisa untuk memberikan kesan cahaya. Nah, ini terasa bahwa cahayanya itu dari arah kiri. Eh, Meskipun dibantu dengan gelap ketebalan charcoalnya, arangnya. Tetapi lebih dari itu, ini yang sebelah garis-garis sebelah kanan, ini cenderung tebal, cenderung tebal-tebal kan. Nah, yang sebelah kiri ini baru ditipiskan. Weh, keren ini, keren. Apa ya? Nah, ini A, si A ini. Bagus banget ya. Pohon pisang, arang 42 kali 2 ya. Bagus ini tuh apa? eh, Teman-teman kalau merasa kertasnya kecil, A3, A2, sorry, apa, A4 ya, A4 kurang ya bisa dibuat yang apa tuh, A3 misalnya gitu ya. Ini 30 kali 42. Oh iya ini juga lumayan, 30 21 ya, ini kecil ya. Oh ini sorry, ini yang kemarin ya. Ini ya ini A4 ya. Ini A4. Ini gede nih, bagus ini. Ya, tapi ya nggak apa-apa, Mbak Silviana nanti tambah tebal, tambah lama di kuburan ya, tambah kasihan ya. Oke, rekan-rekan Pointing Explorer ya, itu karyanya Mas Congput ya, nilainya A. Nilainya A, luar biasa ini. 95. Ya enggak lah, bukan yang tinggi ya. Karena tadi ada masalah daun nih, 93. 93. Oke. Baik, saya cek apakah ada tugas susulan teman-teman. Nggak ada ya. Oke, rekan-rekan Pointing Explorer, itu kelas kita malam ini ya. Monggo nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya. Kalau toh pertanyaannya belum muncul sekarang ya boleh disampaikan nanti di grup, boleh Japri saya juga boleh. Biasanya kalau Japri itu kalau memang pertanyaannya itu langsung bisa dijawab ya saya coba jawab. Tapi kalau pertanyaannya itu butuh pemaparan yang panjang ya kita bahas di kelas. Gitu nggih. Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer